Selamat pagi Eatbeaners, saya Henry Chandra dari Eatbean Coffee. Hari ini kita akan berbincang sedikit tentang kopi dengan Bro Alexander Chong. Halo semua Eatbeaners, nama saya Alex Chong, Head Roaster dan Founder dari The Coffee Universe. Saya sudah roasting di Indonesia ini dari tahun 2010-2011. Ya, selain itu ya mungkin kita berbicara lebih lanjut lagi dengan Oke, siap. Lanjut ya. Jadi kita itu sekarang topik-topik yang hari ini kita akan berbahas itu nggak usah takut ya semua ya, akan topik ringan dan topik introduksi tentang kopi-kopi Indonesia. Jadi, nah, Bro Alex, pertanyaan pertama saya itu di dunia kopi itu banyak sekali yang bisa kita lihat single origin, blend lah. Nah itu tuh apa sih gitu loh? Maksudnya kenapa nggak semua kopi bisa single origin aja? Kenapa harus ada blend? Kenapa ada Robusta, ada Arabica? Bisa kasih tahu kita dikit nggak tentang itu? Kalau untuk kita ke basicnya ya, kenapa nggak semua kopi itu bisa single origin? Adalah karena setiap single origin itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Oke. Itu karena mereka itu kan punya karakteristik yang unik dan mungkin seperti keasaman yang lebih tinggi, flavor notes yang berbeda, body yang lebih lemah, body yang lebih kental. Nah, kenapa di dunia roasting ini kita membuat blend? Adalah kita untuk mencampur keunikan dari berbagai daerah dan menghindar dan mengurangi kelemahan-kelemahannya. Oke. Jadi misalnya kita contohnya memakai kopi yang acidity-nya tinggi, tapi bodinya light dan mungkin aftertaste-nya lemah. Kita campur dengan kopi yang aftertaste-nya agak lebih strong dan bodinya lebih kental untuk membuat blend yang lebih unik. Oke, Bro Alex, pertanyaan berikut saya itu di Indonesia kopi datang dari banyak sekali daerah. Nah, kenapa sih beda-beda daerah itu tuh bisa beda rasa? Apa yang menyebabkan kopi itu bisa ada satu yang misalnya kayak tadi Bro Alex bilang bodinya weak lah, ada yang bisa bilang bodinya strong atau floral atau wangi-wanginya berbeda. Kenapa itu? Jadi kalau untuk secara gampangnya kita bisa mulai itu kopi itu karakteristik kopi itu bisa dibilang terdapat dari 3 unsur. Satu dari bibit utamanya. Bisa bibit utama ini seperti ada varian seperti namanya Tipika, Katura. Ini adalah bibit yang dipakai untuk penanaman awal. Nah, faktor kedua itu adalah terroir. Terroir itu adalah tanahnya. Jadi karena unsur-unsur tanah Indonesia ini banyak kita tanah vulkanik, tanah-tanah vulkanik ini memiliki karakter-karakter yang unik, jadi bisa membuat bodinya lebih kental, bisa juga bean-nya lebih besar, bisa mengefekkan ke kesuburannya seperti yang itu. Dan efek ketiga adalah tanaman-tanaman pendampingnya. Karena kopi itu sebenarnya untuk kopi modern ya, dia itu memiliki karakter yang bisa meresap semua karakteristik tanaman-tanaman di sampingnya. Jadi bila misalnya seperti di Kintamani, kopi-kopi itu banyak ditanam di tengah-tengah kebun jeruk. Jadi makanya kenapa karakter kopi Kintamani itu dibilang orang roaster itu memiliki karakteristik yang lebih fruity, yang orangey. Tapi kebalikannya, bila di samping-sampingnya banyak tanaman cabai, maka karakter kopi itu bisa lebih pedas. Dan ini baru basicnya sekali, belum lagi kita sampai ke processing, gimana ada natural process, honey process, wine process. Tapi itu beda lagi. Iya, itu kayaknya harus di video berikutnya ya, Bro Alex ya. Sementara kita stick to the basics. Jadi basically itu karena tanahnya beda, mineral-mineral di tanahnya beda, kita bisa mencari rasa-rasa yang beda dari beda-beda daerah di Indonesia. Oke. Interesting sekali ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir saya, di Indonesia itu yang terkenal, bisa diomong deh, Bro Alex bisa kasih gak 5 atau 8 macam kopi atau tempat yang terkenal di Indonesia dengan rasa-rasa uniknya mereka? Kalau sampai 8 macam nanti semua orang nggak tahu daerah yang ketujuh. Oke deh, yang dikit aja deh menurut Bro Alex berapa nih yang enak? Kalau 5 ya yang orang semua tahu ya. Siap. Indonesia itu satu mungkin Mandeling. Mandeling itu kopi sampai di New York pun orang terkenal. Wah, sebagai Mandeling Indonesia. Mantep nih ya, kopi kita sampai ke luar negeri loh sekarang. Pasti. Kopi Mandeling itu sudah dari luar negeri itu sudah dari awal abad ke-20. Wow, sudah lama berarti Indonesia ekspor kopi berarti ya? Ekspor kopi iya. Dari zaman Belanda dulu kita diekspor. Karena jujur kopi awal datang itu dibawa orang Belanda ke Indonesia.
info yang penting tuh teman-teman, info yang penting. Ya, jadi Mandeling itu dari Sumatera Utara, Ya. di daerah sekitar Medan. Mhm. Setelah itu kita ada juga kopi Gayo. Oke. Kopi Gayo itu biasa ditumbuhnya di daerah Aceh, Ya. ya, di daerah yang namanya Gayo. Kelihatan dari single origin ini semua mengambil nama-nama dari daerah Daerahnya ya. Oke. Lalu ketiga itu Kintamani. Oke. Kintamani adalah kopi dari Bali. Kenapa namanya Kintamani? Karena dia tumbuh di Gunung Kintamani. Oke, berarti tumbuhnya itu dekat sama gunung ya kebanyakan kopi-kopi rata-rata ya? di gunung karena kan kopi Arabica, khususnya Oke, kopi iya. Arabica itu semua harus tumbuh di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Oke. Karena, Penyebabnya? karena bibit Arabica itu lumayan sensitif dengan suhu. Oke. Jadi bila dia tuh bisa juga tumbuh di bawah 800 lewat meter di atas permukaan laut, tapi rata-rata hasilnya akan kurang enak, akan lebih pahit. Oke. Sedangkan jadi rata-rata bila di bawah 800 meter permukaan laut itu kita biasa menumbuhnya dengan robusta. Oh, oke. Ini robusta ini fillernya ya jatuhnya ya. Robusta bukan filler, robusta memiliki karakter sendiri. Oke. Tapi robusta itu adalah kopi yang lebih cocok ditanam di level Deket ke laut ya. Oke. otomatis volumenya lebih besar. Oke. Nah, Bro Alex, sorry saya cut dulu. Nah, di Indonesia itu persepsinya robusta itu lebih budget friendly, kita bisa bilang ya. Kenapa sih kayak gitu culture kita bisa melihat bahwa robusta itu kopi yang lebih budget friendly? Apakah itu hanya di Indonesia atau itu worldwide perception? Kalau dibilang persepsi kopi robusta sebagai kopi yang budget friendly, itu ada persepsi yang dipegang untuk hampir seluruh dunia. Oh, oke. Karena satu, volume produksi kopi robusta itu jauh lebih besar pada Arabica. Jadi otomatis dari segi harga pun mereka memang lebih murah dari harga per kilonya. Oke. Dan dari bilang dari segi karakter rasanya pun kopi robusta itu umumnya lebih mengarah ke agak chocolatey, agak dark, dan banyak dipakai secara tradisional itu di kopi-kopi yang memang harga per cangkirnya sendiri itu lebih ke arah menengah ke bawah. Jadi seperti kopi instan, seperti kopi-kopi yang first wave coffee, di mana mereka mencari kafein dan pahitnya. Dan mereka belum mencari karakter-karakter kopi yang lebih unik. Tapi walaupun kita bilang begitu, dari robusta sendiri pun banyak varian-varian karakter yang bisa dipakai. Sekarang apalagi sekarang di dunia roasting ini kan kita ada mulai mencari kopi yang namanya fine robusta. Ini adalah kopi robusta yang melakukan proses yang sama dengan arabica yang specialty, dengan ketinggian yang lumayan tinggi, sortingan yang lebih bagus, dan karakter-karakter kopi ini nggak kalah sebenarnya dengan karakter-karakter arabica. Oke. Nah, teman-teman, itu informasi yang sangat unik ya, karena kan kita itu melihat robusta itu kebanyakan budget friendly nih. Ternyata sekarang itu Indonesia pun udah melakukan research untuk menanam robusta di tempat-tempat yang lebih tinggi seperti arabica untuk mendapatkan karakter-karakter yang lebih unik. Berarti kedepannya robusta akan lebih enak ya, bisa dibilang itu lebih unik keluar rasanya lah ya. Diharapkan. Oke. Minimal kita sudah tahu teman-teman. Nah, oke, lanjut. Bro Alex, tadi kan kita baru sampai ke nomor 2 tuh. Nomor 3 Kintamani. Oke, sip. Nomor 4 apa nih? Nomor 4 kalau saya pribadi favoritnya adalah kopi dari Toraja. Oke, Toraja ya. Tapi di Toraja ini pun sebenarnya kita ada dua tempat. Lebih, sebenarnya lebih dari 2 tempat. Iya. Tapi yang umumnya sekarang ada di Jakarta itu adalah Toraja dari Pulu-Pulu. Oke. Pulu-Pulu itu adalah daerah kampung ya, di mana pasar kopi terdapat di daerah situ untuk pasar utama tradingnya. Kalau karakter Toraja itu umumnya bisa dibilang adalah lebih aroma yang floral. Floral aja ya. Bodinya lumayan light, tapi flavornya itu lebih asam dan manis. Dan kopi Toraja ini lebih populer di Jepang. Karena daerah situ banyak didominasi dengan trader-trader Jepang yang kopinya kita ekspor ke sana. Jadi Jepang sukanya Toraja ya jatuh? Rata-rata Toraja. Apakah karena memang mereka suka minuman yang sangat simple, bisa dijatuhkan kayak americano, ice americano itu kan jatuhnya kopi dan air doang ya? Apakah karena itu makanya mereka mau yang lebih floral, lebih fruity? Itu saya kurang tahu juga sih. Saya lebih banyak berbicara dengan teman-teman roasting di Jepang seperti apa. Sip. Lalu untuk yang kopi yang terakhir ya, kita enaknya mana ya?
Sekarang sih yang mulai agak naik pamor adalah kopi yang di Jawa Barat kita sendiri. Oh, Jawa Barat. Pulau kita sendiri nih. Apa Kopi nih? Preanger, kopi Malabar, itu semua kan masuk di scope di Jawa Barat. Iya, benar sekali. Nah, kopi Jawa Barat ini sebenarnya dari dulu sudah dipakai. Mhm. Tapi karena dulu semua trading kopi itu fokusnya dominan di Sumatera Utara Iya. ataupun di Surabaya, banyak kopi Jawa Barat ini diimport ke sana Dan dipakai. dan dipakai di sana. Wow. Jadi persepsinya adalah kopi Jawa Barat, kenapa kok jadi kopi Mandeling? Ah. Padahal kopi Jawa Barat ini punya karakter-karakter yang unik sendiri. Oke. Seperti ya khususnya mungkin flavor yang lebih unik juga. Oke. Ada sweetnessnya, Iya. ada bond yang lumayan enak, dan juga aftertaste yang lumayan clean. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, kayaknya teman-teman kita udah dapat informasi yang lumayan banyak ya hari ini dari Bro Alex ya. Bro Alex ada pertanyaan apa gak untuk saya? Mungkin teman-teman Edwin yang lain belum tahu, tapi saya terima kasih dengan Bro Henry sudah memilih roastery kita Oh iya. sebagai supplier kopi di sini. Oh sudah pasti, sudah pasti. Mungkin kalau boleh saya tanya, kenapa ya? Apa yang Saya menarik? memilih Coffee Ya. Universe, apa yang menarik? Waduh, oke. Pertama, Bro Alex itu orangnya very knowledgeable ya teman-teman ya. Jadi Bro Alex itu tipe roaster yang tidak pelit untuk memberikan informasi. Nah dari sana pun saya suka sekali karena saya bisa menyerap itu informasi dan berikan informasi itu kepada customer 8Bean, yaitu kalian juga di rumah 8Beaners. Nggak banyak loh roaster-roaster yang mau datang untuk berbicara dengan 8Bean untuk memberitahu seperti kelas loh ya ini ya kita itu sekarang itu kan informasi yang unik-unik, informasi yang bagus tentang kopi Indonesia gitu. Nah kedua karena kualitas ya Bro Alex ya. Dari kemarin itu saya cobain kopi-kopi dari kalian itu semuanya oke. Kualitasnya itu sangat tinggi, standarnya sangat bisa dibilang konsisten. Itu yang saya cari sih di semua produk yang 8Bean pakai, kita cari konsistensi. Kenapa? Biar semua orang yang datang ke sini mau hari ini, besok dan lusa rasa akan sama, kualitas akan sama. Dari sana sih Bro Alex saya memilih Coffee Universe. Terima kasih. Oke, thank you banget ya Bro Alex sudah datang ke 8Bean pagi-pagi ini untuk memberikan kita informasi dan juga paling penting teman-teman informasi tentang kopi Nusantara di Indonesia. Sekarang kita mau melihat Bro Alex melakukan brewing nih teman-teman, yaitu brewing V60 Coffee ya. Dan Bro Alex juga akan menjelaskan cara melakukannya. Nah 8Beaners, karena hari ini kita melakukannya basic information, kalau misalnya kalian mau Bro Alex datang balik kepada channel kami dan menjelaskan cara melakukan brewing lebih dalam, tolong komen di bawah yang banyak-banyak, like dan subscribe and ring that bell, jadi bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami yang terbaru.